disampaikan bahwa Allah menciptakan kita itu untuk bahagia. Jadi kalau kita kurang bahagia, berarti yang salah siapa? Kita. Allah menurunkan nabi, para nabi dan rasul. Untuk apa? Memberikan kabar gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran untuk apa? Agar kita bahagia. Asal usul kita tuh, nenek moyang kita itu, kakek Adam, nenek Hawa adalah ahli sorga. Kemudian episodenya kita sekarang dikeduniakan sebentar, mampir. Nanti kalau kita cocok dengan aturan, kita pulang ke sorga. Dunia ini mampir saja. Bahagia itu bukan pada sesuatu yang cocok saja. Karena yang cocok menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Bahagia itu kalau kita bisa menyikapi yang cocok dan yang tidak cocok seperti yang Allah perintahkan, itu bahagia. Jadi bahagia bukan pada dapat uang, tapi bahagia itu bagaimana menyikapi ketika belum dapat uang, ketika sudah mendapat, cocok tidak, barulah bahagia. Bahagia bukan hanya pada sehat, pada sakit juga bisa bahagia kalau kita menyikapinya dengan benar. Tapi ada yang sehat menderita, sakit lebih menderita. Ya, ada yang punya uang sengsara, tidak punya uang lebih sengsara. Jadi kapan bahagianya? Nah, bahagia itu sok, sudah postingnya Bu? Sok atau nanti jamaah itu lihat ada yang ngelihat nggak? Jangan-jangan nggak ada yang followernya ya. Apa yang disebut bahagia ini mengulang pelajaran yang lalu ya. Yang disebut bahagia di dunia ini namanya hayatan thayyibah. Apa? Kehidupan yang baik, tenang, bukan tanpa masalah, tapi masalah apapun tetap tenang. Rezekinya bukan banyak, cukup. Bahagia itu bukan pada banyak, pada cukup. Banyak tapi tidak cukup, stres. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Sungguh berbahagia, beruntung orang yang Islam, rezekinya cukup dan puas, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qad aflah. Nah, surat An-Nahl 97 ini mengulang ya, karena kalau nggak diulang karena kemarin kayaknya nggak datang yang ini ya. Jadi ini baru lagi. Terus jadi saya harus mengulangi lagi ceramah yang dulu. Karena saya nggak mau jengkel ya, saya mau bahagia, ya udah saya ulangi aja. Bahagia itu surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi kunci bahagia teh amal soleh sesudah punya iman dan amal soleh. Jadi bahagia bukan pada uang, bukan pada popularitas, bukan pada tas, bukan pada gelar, pangkat, jabatan, tidak. Itu mah cuman topeng dikasihkan oleh Allah kepada siapa saja. Penjahat juga dikasih dunia ini ya. Makanya kalau ingin bahagia fokusnya adalah menguatkan iman dan menyempurnakan amal soleh. Bu,
bahagia, suami ibu tuh sebagai apa? Suami ibu teh sebagai apa bagi seorang istri? Imam, kemarin Ramadan ngimamin, gagal total ya nggak? Anak-anak gak ada yang mau ikut sholat, ngaco imamnya ya. Ibu kalau ngarap-ngarap suami jadi imam, ibu sakit hati. Coba kalau mau bahagia, suami sebagai apa? Sebagai ladang amal. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat kebaikan, pahala. Karena bersyukur, kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar dan membantu memperbaiki, ibu dapat pahala. Jadi lihat suami mah hanya lihat sebagai ladang amal soleh, ladang ibu bisa dekat dengan Allah gitu. Jangan terlalu berharap. Maaf ya Pak ya. Model ya. Suami ibu mah gak bisa diharapkan. Boro-boro, mengapa boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan dirinya sendiri juga gak bisa. Gimana ibu mau dibahagiakan oleh orang yang ngebahagiakan aja susah buat dirinya, benar? Jadi salah satu penderitaan ibu teh banyak harap dari suami, capek, sakit hati, jengkel, marah, kecewa. Kenapa? Karena berharapnya dari suami. Harusnya berharap dari siapa? Allah. Coba saya mau nanya, Bu, ibu pengen disayang suami, gimana caranya? Aneh. Pengen disayang suami, sebutin gimana caranya. Apa? Memuaskan suami. Memuaskan segala-galanya. Nafsu mah gak akan pernah puas. Jelaskan gimana supaya yang disayang suami. Sing harulang kia punya suami enggak? Ya gimana atuh? Itu juga nolak liar kia Apa Bu? Nurut deh, sakit tuh nurut nah. Mau tahu? Dengerin ya, ibu teh gak bisa ngebulak-balik hati suami. Yang gak bisa ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Jadi cara yang paling gampang supaya disayang suami, ibu sibuk ingin disayang Allah. Nanti Allah yang ngasih hadiah, salah satu di antaranya hati suami dibalikin jadi sayang ke ibu. Ibu mau centil stakar kebek gak ngepek. Pakai memuaskan segala terpuas. Bu, ibu, kalau ibu disayang Allah, kalau ibu disukai Allah, urusan ibu Allah yang urus. Ibu mau centil stakar kebek, gak ngepek, malah yang utah nih ngaline. Mau masak, kapan kembali diare suami gara-gara makanan masakan ibu ya. Kita makin tua, ibu susah centil terus ya kan. Terlalu centil encok. Mau gimana kita teh makin tua, benar tidak? Kalau hanya memuaskan secara fisik makin tidak memuaskan. Kalah reyot ya kan. Caranya adalah ibu sekuat tenaga
jadi hamba yang disukai Allah. Ya kumaha ya Kasep, kenapa istri enak lihat bapahan? Dah istri udah tahu modal bapak ya. Bertahan tuh karena nggak punya pilihan. Bapak pengen bahagia, ngarep-ngarep dibahagiakan istri, nyeri hati, Pak. Disada wae. Segala salah, benar? Dicarekan wae, segala kapan bahagianya? Aki, mau bahagia mah udahlah, jadi lelaki yang disukai Allah bahagia. Gitu. Nah, salah satu ciri orang yang disukai Allah adalah namanya qalbun salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Mau dibacakan Ustaz? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya pendek 8889. Bagaimana yang akan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, ingatlah hari la yanfa'u, tidak bisa manfaat, malun harta, wala banun dan anak-anak lakimu, anak-anak lah ya. Illa, kecuali man atallaha, kecuali yang berjumpa dengan Allah bi qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Qalbun salim. Nah, orang yang bakal bahagia itu yang paling bersih hatinya. Orang yang hatinya bersih mah bahagia we. Rahawa sirup enggak riweuh. Senang, Bu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugi yang mengotorinya. Mau bahagia? Nah, hati teh dibagi 3. 1 qalbun mayit, orang yang hatinya mati, udah ini. Hatinya mati mah dia melakukannya tuh kebalikan dari yang Allah perintahkan. Allah nyuruh beriman, dia tidak beriman. Allah nyuruh berbuat baik, dia berbuat jahat. Pokoknya badannya manusia, tapi kelakuannya bisa lebih jahat dari binatang. Na'udzubillah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang kedua, qalbun marid. Qalbun marid itu dia beriman, tapi banyak penyakitnya. Dia sholat, dia saum, dia ngaji, dia umroh, tapi ya sombong teh, ujub, ria, takabur, judas, iri, dengki. Cirinya apa? Orang yang qalbun marid, cirinya adalah GTA, galau tiada akhir, atau liwe, liur wae. Gara-gara ininya enggak enak, jadi si wajahnya teh enggak enak dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, tapi tetap pikas bener. Kenapa? Karena kalau ini enggak enak hatinya, ini teh enggak enak. Nanti kalau ngomong teh kata-katanya teh enggak enak. Nadanya enggak enak. Gerakan tubuhnya teh enggak enak weh. Kenapa sih eta teh serba teu enak? Di sininya enggak enak. Kenapa ini enggak enak? Karena penyakitan. Sok ibu duduk bisul, pasti enggak enak. Nyenglet begini ya kan. Sakit tuh bikin enggak enak.
bagus itu namanya qalbun salim. Orang yang hatinya sehat. Salim itu sebetulnya bukan sehat, di atas sehat ya, fit. Orang yang bagus hatinya. Apa cirinya? Sakinah, tumanina. Enak di sini teh nyaman. Akibat di sininya nyaman, kalau ketemu teh nyaman. Mungkin gak cantik-cantik amat, gak kasep-kasep amat, tapi nyaman. Ketemu teh aneh, ada suasana hati yang enak. Kalau bicara nyaman didengar, nadanya teh ngepas dengan hati. Kalau ketemu kita bahagia, kalau pisah kita sedih, kalau jauh kita kangen. Ciri orang yang qalbun salim begitu, ngangenin. Tapi yang qalbun marid ngenekin. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Saya lupa, ciri orang yang berpenyakit hati itu tidak ngaku. Itu maaf ya, ada yang kelewat. Jadi bedanya penyakit lahir dengan penyakit hati. Kalau penyakit lahir sakitnya ngaku. Kalau yang berpenyakit hati enggak ngaku. Jadi ngakunya mah yang bagus-bagus aja ya. Maaf, sekali lagi ditanya. Jadi ini teh qalbun yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Gusti. Kalau ngaku qalbun salim ya, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Mana no qalbun salim tadi teh? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Ibu dosanya sedang? Coba mana ngacung lagi? Nggak jadi. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh kalah atoh deh hadirin. Masa qalbun salim banyak dosa? Kita mah berpenyakit atuh aja, cuma enggak ngaku. Kalau qalbun salim mah enggak kayak gini wajahnya. Bagaimana saya juga tidak tahu. Sama-sama berpenyakit. Nah, penyakit apa aja? Nih supaya bersih teh nama penyakitnya tengil. Apa? T-nya takabur. Ulangi. E-nya egois. G-nya galak. N-nya norak. G-nya galak. I-nya iri dengki. L-nya licik. Jangan ingat orang lain. Aduh, ya mah persis tetangga saya ya. Cek tetangga, ya Allah, ya ceramah persis yang di sebelah saya. Enggak boleh. Pengajian ini hanya boleh untuk melihat diri sendiri. Orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain, sibuk, dia tidak bisa tobat. Orang itu bisa jadi baik kalau bisa lihat kesalahan sendiri. Ayo. Udah habis belum waktunya? Jangan marah, itu biasa. Cuma nanya. Dasar qalbun marid kita ini ya. Namanya cuma berubah kayak biasa. Siapa yang mau berhenti ya? Saya mah stres ya kayak oh maaf saya tidak saum ya. Sahur mah sahur tadi hadirin. Tapi haus. Enggak bulat tekadnya sahur karena siang ini ada yang ngajak makan jadi bulat mau membahagiakan yang makan pengen 2 pahala ya.
saum dan pahala, tapi setengah main. Padahal belum tentu jadi yang makan, tapi batalnya udah. Nabi Adam melakukan dosa. Iblis juga melakukan dosa. Hasilnya beda. Nabi Adam diampuni, iblis dikutuk oleh Allah selamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Nabi Adam ditipu takut iblis. Gak nyangka di surga ada yang suka nipu ya. Jadi Nabi Adam mah husnuzon weh, nurut weh. Tahu-tahu melanggar kan. Nabi Adam dilarang mendekati pohon itu, pohon khuldi itu. Tapi iblis ngebohong. Jadi dengan menyebut nama Allah, jadi ya Nabi Adam syariatnya tidak nyangka lah ada makhluk Allah di sorga yang ngebohong. Tergelincirlah. Tapi iblis dosanya fatal, yaitu takabur, sombong. Aba wastakbaro, dia enggan dan sombong. Sombong itu apa cirinya? Dua, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi sombong itu bukan masalah harta, jabatan. Apakah ada yang kaya sombong? Ada. Apa yang kaya tidak sombong? Ada. Ada. Apakah yang miskin ada yang sombong? Oke, nyebut banyak, menjiwai ya. Cirinya orang sombong tidak suka agama, tidak mau ke majelis taklim, tidak mau dengar ceramah, tidak suka dengar Quran, nyebut nama Allah enggak mau, yang di atas aja, padahal yang di atas teh merpati barusan lewat, enggak mau baca Quran. Karena apa? Quran kebenaran. WA mah dibaca terus, Quran enggak. Tidak mau datang ke majelis taklim, tidak suka ke ulama, karena ulamanya banyak ngomong kebenaran. Dia mah sebel ke ulama teh, enggak tahu gimana. Berusaha menjatuhkan, anti. Islam sih Islam, tapi tidak suka apapun yang berbau kebenaran. Tentang Nabi Muhammad enggak suka. Dia lebih mengidolakan artis atau tokoh-tokoh yang enggak beriman sekalipun. Ke Nabi mah enggak suka. Sombong tuh begitu di antaranya. Terus kalau dikasih masukan teh gak mau, dikasih saran jengkel, dikritik musuh langsung. Ngalawan we. Bu, ibu tuh sebaiknya baca Quran. Kecuk saha baca Quran, abdi teh tiba heula. Sombong. Pokoknya disada we. Kalau dikasih masukan tuh ngelawan we, aya we alasanna teh. Ibu kunaon, ibu ayeuna mah jarang kapangos tinggal lihat abdi teh capek atuh. Enggak ada yang nanya, dan ciri yang kedua, suka nganggap remeh orang lain. Iblis kan begitu. Dia merasa lebih mulia dari Adam, diciptakan dari api, Adam dari tanah, gak mau disuruh sujud. Sujud ke Nabi Adam teh bukan sujud menyembah ya, sujud penghormatan. Tapi tidak mau. Kalau sujud menyembah hanya untuk Allah. Tong sombong atulah, hitut masih bau ya kan. Ibu badek sombong kumaha peledek juga gitu ya. Apa yang mau disombongin kita ini? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi mayit, jadi bangke, menjijikan. Badan kita teh menjijikan kalau mati ya. Sekarang aja kemana-mana bawa kotoran. Ada yang 3 hari nggak ke WC, dibekel ke sini aja. Iya mah didempul tapi di dia mau pakai minyak wangi ge Bu, ari hitut mah bau. Peledek teh bau karbit ya. Gelis-gelis ke bau. Benar?
dikasih lapar, liur, jangan. Kurang minum, peang. Enggak bisa kentut, dioperasi kita mah, iya kan? Enggak bisa tidur, puyeng. Manusia mah lemah, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek, kalah maut deh, enggak bisa napas. Apa? Kemarin ada COVID, semua takut ya, yang jago-jago ke sarariun, ya kan? Jangan sombong ya. Gimana caranya supaya tidak sombong? Ya harus banyak belajar. Karena salah satu ciri orang yang tawadu itu senang sekali belajar agama. Senang baca Quran dan artinya. Kemudian senang mengamalkannya. Yang kedua, jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Jadi pas keluar rumah itu, oh dia baik, dia banyak sedekahnya. Si bapak itu gimana? Oh bapak itu mah komo udah lama hidupnya, udah 80 tahun, amalnya lebih banyak dari kita. Ari eta pemuda eta kumaha? Dia mah baru 16 tahun, dosanya masih dikit gitu. Jadi selalu lihat yang membuat kita tidak meremehkan orang lain. Si ibu itu mah kayaknya susah banget, ya justru gara-gara hidupnya susah, dosanya digugurkan oleh Allah. Kumata tukang dagang eta tukang jublek segitu berat, siapa tahu selama dagang pahalanya besar di sisi Allah. Kalau yang itu gimana? Oh orang itu mah berbakti ke orang tua. Makin senang lihat kebaikan orang, makin tenang. Jangan suka meremehkan orang lain. Siapa tahu yang diremehkan teh orang yang dimuliakan Allah. Tong di sana wae. Jelas. Kenapa nyebut masih lama? Saya kan cuma lihat aja. Paeh teh. Hormat ke setiap orang. Ya, jangan cuma hormat ke orang-orang yang dianggap kaya, penting, artis. Kita hormat ke setiap orang. Karena siapa tahu walaupun sedikit rumahnya jelek, tapi di sisi Allah tinggi derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing tawadu, ya. Jelas. Tong petantang petenteng bisa dibuka aibnya oleh Allah. Ibu teh dihargai teh karena Allah nutupin aib. Kenapa kita dihargai? Karena Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan, kesalahan kita, hutang-hutang, bekas koreng, bisul. Kan orang-orang gak pada lihat ya kan? Ibu banyak bekas bisul baheula. Dua, egois. Takabur, kalau mau bahagia tawadu. Egois apa? Mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Tidak akan bahagia. Bahagia itu di mana khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Senang nolong, senang berbagi. Dalam surat Ali Imran 134, ciri ahli sholat, ciri ahli taqwa, alladzina yunfikuna fissarra'i wadharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Bahagia teh bukan banyak tabungan, bahagia tuh banyak sedekah. Bahagia tuh bukan ketika ditolong orang. Bahagia tuh ketika kita seneng nolong orang. Bahagia teh bukan ketika kita diberi, itu juga seneng. Tapi ada yang lebih seneng lagi ketika kita seneng memberi. Jadi Allah menciptakan bahagia yang asli itu ketika kita berbuat, nolong, berbagi. Gitu. Iya mah jajan ke rumah makan bareng berlima, giliran mau bayar teh, aduh
punten abdi ka WC heula. Tinggal seorang di gak bahagia, ditraktir teh enak, tapi traktir, ngejajanin, berbagi. Coba, mau bahagia enggak? Jangan pengen diongkosin, ngongkosan. Jangan pengen dikirim, ngirim. Beneran ini hadirin. Allah menciptakan bahagia itu kalau kita senang dalam lapang dan sempit. Tuh baca Ali Imran 134 ya. Malikir. Tapi abdi mah bahagia tadi di ongkosan ka dia. Yang lebih bahagia yang ngongkosin kalau ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas sakit hati. Si eta teh geus di ongkosan asal ikhlas. 4. Apa sekarang? Terserah ibu mau berapa. Saya mengatakan mau berantem 3, 4 sampai bebas ya. Cuma beda 1 angka, betul tidak? Ibu bahagia nyebut 3, mangga. Ibu bahagia nyebut 4, yang aslinya 3 ya Bu ya. 3. Nora. Nora teh centil kalau perempuan. Hayang dipuji ku batu. Itu penderitaan, penyakit Bu. Kalau anak kecil pengen dipuji, wajar. Nini, hayang dipuji, liar. Nah, makanya gitu. Bu, ibu, khusyuan mana ibu teh? Sholat atau dandan? Tahu matahna lieur. Hari sholat meni gesit, ketepak ketepuk. Astagfirullah. Assalamualaikum. Salah kata. No, hari dandan. Namina jilcong. Capek pengen dipuji, bukan tidak boleh kelihatan cantik. Coba, kalau wanita boleh tidak wanita Islam ingin kelihatan cantik? Boleh, ada fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT. Jadi ibu boleh nggak ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Suami kita lagi ya bohong di rumah mah daster lepet jangan rambut rewig lipstiknya di nadia ya. Bu tong centil, nggak usah ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Capek Bu, ibu pengen kelihatan langsing jadi tahan napas, tapi kengaburil. Aduh, mengi, ayang ketingali awet muda dijepit pakai jepitan jemuran. Pengen kelihatan putih direndam pakai soklin. Nikmati hidup apa adanya. Lalu kenapa pakai sorban dong? Ini pakai sorban bukan ingin dipuji, insya Allah. Mau apa? Mau menghormati majelis ini. Sok saya ke sini pakai kaos singlet, celana sepak bola. Ini kan meremehkan majelis, benar? Ini majelis ilmu. Inilah cara saya menghormati Bapak Ibu. Dah belum tentu dihormati saya pakai sorban. Ada yang kenapa itu? Ada orang pakai perban, sorban, kasepan. Ada juga ini seperti niru Jimmy katanya. Nah, nanti balik ya kan. Ya tapi ya udahlah. Ada yang nyebut, oh ini niru Pangeran Diponorogo.
capek pengen dipuji teh. Just the way you are. Apa artinya? Tong hayang dipuji, lakukan aja yang terbaik. Lillahi ta'ala, asal Allah suka, selesai. Bu, jangan ingin kelihatan kaya sampai banyak cicilan. Pertama mah orang belum tentu muji, nuka tidu, nuka dua, ibu lieur ku cicilannya. Udah gitu nyicil, ibu teh beli tas ori, kata tetangga teh, ieu teh kawe nuka sabaraha. Bayangkan Bu, udah nyicil yang ori dianggap kawe, kan segede gini. Dah lah, biasa-biasa aja lah hidup mah ya. Setuju? Mau bahagia? Tapi saya teh pengen dipuji, ya normal pengen dipuji, tapi jangan pengen dipuji makhluk, pengen dipuji Allah. Kalau ingin dipuji Allah, ibu bahagia. Kalau ingin dipuji makhluk, pasti sengsara. Begitu. Udah gitu teh nggak ada yang muji lagi, ada. Hidup paling menderita tuh pengen dipuji orang. Lempeng. Orang yang pengen dipuji mah lebih pengen dipuji orang mah lebih sibuk ngebagus-bagusin topeng. Orang yang ingin dipuji Allah sibuk ngebagus-bagusin hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Makanya boleh pakai topeng ya, casing pakai aja, dan memang gak mungkin gak pakai casing. Tapi isi hati kita lebih baik, amal kita lebih baik. Jangan ngebanding-banding satu sama lain ya. 3, 4. Apa 4? Galak. La tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Surat Ali Imran 134 yang tadi ya, ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Selanjutnya wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Bukan tidak punya marah. Kita ada sakit hati, sedih, kecewa, jengkel, kesel, normal. Tapi bisa ditahan. Orang takwa teh bukan pemarah. Bu, ibu-ibu gede ambek teh, ibu-ibu tukang ngambek, ibu-ibu kurang takwa namanya. Pasti liar wae. Sebab para pemarah itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Yang ambek-ambekan terus ya. Kan ada yang sedikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Cek abdi mah mending enggal maut lah. Capek. Iya, karena dosa terus. Kalau kita ngambek kan dosa, nyakitin orang. Benar? Dan gak bahagia. Makanya harus jelas dulu, itu mau apa hidup ini harus jelas. Mau bahagia enggak? Kalau bahagia jangan ambek-ambekan. Dan ngambek itu mau bahagia Bu. Abdi mah tara ngambek Ustad. Bari ngambek. Jadi gimana kalau nggak ngambek? Tegas dan santun. Apa bedanya? Ngambek dengan tegas gini, kalau ngambek teh tidak jelas. Hanya memuntahkan nafsu amarah saja dan ujungnya zolim. Pasti zolim. Kalau tegas cirinya 2. 1, fakta, bukti. 2, aturan. Preng, piring pecah. Coba ini marah atau tegas nih? Bibi, di mana mata kamu, ha? Itu naon ya teh? Sekali banting jika kia, ha? Ngancurkan rumah tangga ibunya. Tegas atau marah? Kenapa?
cerdas. Di mana mata kamu bibi? Ini bu. Cicing, saya mana teh? Dasar orang kampung, kata si bibi. Nah kita di kampung se-RT bu. Orang marah memalukan. Dia ngompol deh ya kan. Kalau tegas begini, prank. B, suara apa ya? Maaf bu, piring pecah. Piring siapa? Piring ibu atau gimana ceritanya Bi? Selalu ke fakta. Jadi saya baru santai lagi bete bu karena saya banting aja piring. Piring yang keberapa Bi? Piring terakhir bu, penghabisan. Jadi udah habis 2 losin, pas tadi teh bu. 2 losin saya, aduh punten ibu maaf ya. Jadi piring pecah 2 losin. Bibi masih ingat tidak perjanjian? Nah masuk ke aturan. Ingat bu, gimana kalau piring, pisin, gelas pecah 2 losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah ibu. Jadi artinya apa Cik Bi? Ya artinya saya harus berhenti kerja di sini. Bi itu kesepakatan kita ya. Iya bu, saya juga sadar. Maaf ya Bi ya, ini hari terakhir Bibi kerja di rumah. Ini sedikit ada pesangon buat nambah-nambah sebelum dapat kerjaan baru. Sing hati-hati atau ke depan mah ya. Jangan sampai banyak yang pecah nanti di tempat baru. Terima kasih ya Bi ya, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Didoakan ku ibu, semoga di tempat kerja yang baru piringnya dari baja semua. Eta teh ngambek, banyak piring baja. Jelas? Nyoba kalau ngajar begitu ke santri. Santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Aturannya begitu, setuju tidak? Setuju, kata santri. Ada yang keberatan? Enggak. Kalau banyak santri sekali pengajiannya. Kalau yang ngobrolnya kelas 3, SMP atau SMA, berarti berdirinya di kolam. Kan di masjid ada kolamnya ya. Karena kelas 3 harusnya kan jadi contoh. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Ya sudah. Pegang aturan, ngobrol berdiri. Kelas 3 di kolam, beres ya. Sedang ceramah, ada yang ngobrol. Dari mana barusan? Ngobrol. Perasaan saya dengar ada yang ngobrol. Santri dengar tidak ada yang ngobrol. Selalu fakta. Ya, acungkan tangan yang dengar yang ngobrol. Ya, coba yang ngobrol, acungkan tangan. Mungkin ada alasan. Sok gak, yang penting mah jujur. Salah mah siapapun bisa salah. Tapi kalau jujur, itu yang paling bisa menyelesaikan masalah. Ngacung santri teh. Kok cuma satu ngobrolnya? Enggak, yang mana yang ngobrol yang ngacung. Enggak, kalau ngobrolnya penting enggak apa-apa. Tapi kalau ngobrolnya sia-sia, ya berdiri. Pada berdiri. Kenapa berdiri deh? Ya kami ngobrol sia-sia, salah. Ya udah. Ada mau kemana? Kok ke depan? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh ya. Mencemplung masuk. Dek sakit hati enggak? Enggak. Perlu ditemenin? Enggak. Beres. Enggak usah pakai ambek-ambekan ya kan? Yang jelas yang salah tahu kesalahannya dan dia menyadarinya dan memikul konsekuensinya. Apa perlunya kita marah-marah? Gitu. Ada dia aku suruh berdiri ya. Tong ambek-ambekan bu Ngapain juga ambek-ambekan, gak ada kerjaan ya. Ban meletus, Pak, ban bitu. Nya kan kakuping ku apa gitu. Kenapa ban motor kita bitu Pak? Karena ada waktunya. Semuanya juga ada ajalnya. Ini ada
ajalnya nih kacamata saya ini. Kalau udah waktunya pecah, pecah dia Pak. Waktunya hilang. Gak apa-apa. Nah pusing-pusing tadi. Ini ada ajalnya nih, pasti nih ada waktunya. Gak tahu kapan waktunya. Ban meletus, aduh kenapa ban kita yang meletus Pak? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Makanya bannya meletus. Tapi itu jauh masih 1 kilometer. Berarti kita harus olahraga, Mak. Sok, Bapak yang naik, Mak yang ngedorong. Supaya emak langsing. Tong ngambek. Nah, sampai ke tukang tambal ban. Iya punten Pak, bocor. Ayo seberapa bocorna? Hiji den, cuma 1. Atuh tambahan Pak lah ya. Ya kan biasa minta tambah kita lain. Bayar berapa? 25, bayar 50. Pak, kebanyakan setengah naon. Ya Allah, eta teh motor butut tapi hatinya baik, ganti ya Allah dengan motor bagus. Bisa jadi diijabah gara-gara 10.000 daripada tukang nawar, ya kan? Udah motor butut, kelakuan jelek, nambal ban ngan 5.000, ya nggak? Sing bitu habis-habisan. Janganlah ya. Beli duren, busuk, atukan baik, pakai ambek-ambekan, ya kan? Berarti kita untung ngeringanin kerugian tukang duren. Dengan dibeli oleh kita kan tukang duren jadi nggak terlalu rugi. Dan kita nolong yang mau beli duren supaya nggak beli yang busuk, betul tidak? Nah, kita nggak makan duren sehari mah nggak apa-apa, betul tidak? Tetangga saya ngejelek-jelekin, atau kan kita jelek betulan ya, nggak ada. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina betulan nggak ada yang menghina? Aneh pisan. Tapi tetangga abdi mah pika sebelen, akan ibu ge pika utaheun. Mau bahagia? Jangan suka sakit hati. Gak mau. Saya emang gak mau sakit hati Bu. Mau orang mau ngomongin apa aja, ya mangga we. Da Tuhan saya mah Allah lain bibir si eta. Benar? Mau sampai jeding, jebleh, ngahina, memfitnah, sok we. Siapa yang menciptakan kita? Yang ngasih rezeki, yang ngasih pahala, yang punya sorga, yang ngangkat derajat, yang mengampuni dosa. Tuh semuanya milik Allah. Hai si eta saha. Mau sampai jeding, jebleh, ngelel, enggak ngepek men. Ngapain kita sakit hati ya? Mau ngapain ambek-ambekan? Mau ngambek, tenang we. Mau minum ya. Saya nggak mau ngambek tapi mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saum biasa aja jam. Nggak usah gitu. Tiga tegukan. Dah. I. Naon I. Lihat orang senang melihat orang susah. Tetangga naik haji, ibu naik tensi. Kalau kagak goler, aneh. Ngapain liar? Ngapain liar dengan rezeki orang? Setiap rezeki itu Allah yang ngebagi. Sesuka Allah. Jangankan sekampung. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda rezekinya ya. Senang aja, tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Tetangga umroh, alhamdulillah. Bu, ibu iraha umroh, insya Allah. Beres. Tetangga anaknya hafal 30 juz, alhamdulillah. Kalau tiap orang diberi nikmat, kita bersyukur, kita bahagia.
Iya mah, saya nyicil siaeuceuk. Ada saya terbau hutang. Lihat orang yang ngomong yang hatinya jelek, wajahnya ikut jelek. Ngomong jelek kan, jadi jelek. Aja, alhamdulillah tetangga itu bisa umroh. Habis di terang modalna. Nah, makanya ngagerung juga kita. Dasar si dengki, iblis tuh dengki sama Nabi Adam. Si dengki mah pahalanya habis seperti api membakar kayu. Kalau kita dengki ke tetangga, habis pahala kita dikasihin ke tetangga. Yang ngaji, yang sholat, CF, muflis, bangkrut. Gara-gara dengki. Mau ngapain dengki, ha? Nanaonan dengki. Pakai noongan wae rumah tetangga, mau ngapain, ha? Ima gardeng sampai coplok. Barang, saya tak kulkas na anyar. Tapi es batu wungkul usina, tahu dari mana? Kulkas ibu yang es batu wungkul. Ya. Orang TV-nya beli yang gede, ya udah biarin. Kan orang tuh suka rabun, ya kan? Sekarang gimana kita pengen TV gede, tapi nggak sanggup beli, atau deketin we TV yang ada, antelkeun ageng. Udah jangan rewel mikirin rezeki orang, mending nyukurin rezeki yang ada, ya Bu. Enak kayak gitu mah hidup teh. Hati-hati ya. Sebentar lagi Indonesia memasuki namanya Mudengnas, musim dengki nasional. Mudengnas namanya. Baru nih, karangan baru. Apa Mudengnas? Ya itu dia. Pilpres, pilkada, ya kan? Nanaonan dengki-dengkian gak ada kerjaan, ha? Mau ngapain? Tenang aja. Tong dimasukin hati. Cuma urusan dunia. Milih-milih. Saudara mau masuk partai jung, tapi jangan busuk hati. Mau ngapain? Masuk partai, milih seseorang, hati jadi busuk, mau apa? Dan kemarin kan udah dibilangin, jangan riweuh dengan pilpres, ikut milih, ikut. Tapi jangan stres mikirin pilpres. Kenapa? Satu, karena capresnya bukan suami ibu. Naon lieur. Bapak nggak usah stres, dah bukan bapak capresnya, ya kan? Dua, belum tentu hidup. Kita ini tahun depan, benar? Udah tegang-tegang mati lagi bulan Desember. Tenang we, belum tentu hidup. Bau-bau nama, etanya bau-bau pimawateun. Saya belum tentu hidup, boro-boro tahun depan. Besok juga belum tentu hidup. Mau ngapain stres mikirin yang belum terjadi, benar? Mau ngapain stres mikirin yang belum terjadi? Pertama mah belum kejadiannya, nah stresna ayeuna. Yang kedua belum tentu ada umur kita ke sana, belum tentu juga terjadi yang kita cemaskan. Masa depan itu goib bagi kita, masa depan itu di tangan Allah. Dan yang paling penting yang ketiga, dengerin, Tuhan kita teh bukan presiden. Tuhan kita siapa? Allah. Yang menentukan kita tuh adalah Allah. Rezeki dari, kebahagiaan dari jabatan presiden itu adalah ujian. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap gini kan, beki kolot, ya kan? Iya kan? Kan ada tuh kakek sepuh, kakek senengan mana? Zaman Soeharto atau zaman Pak Jokowi?
Ya jelas dong, saya senangan zaman Pak Soeharto. Kenapa? Ya iya, zaman Pak Soeharto istri saya masih muda. Sekarang tuh liar. Tinggal istiqoroh, pilih yang kira-kira paling soleh, paling takut ke Allah, paling bagus akhlaknya, paling bisa memegang amanah, terus datang coblos, udah selesai, nggak usah ribut dengan yang lain. Tapi tetangga saya milih yang lain, atuh kan baik, colokan-colokan dia ya kan, benar? Ternyata yang jadi bukan pilihan saya, ya udah nggak apa-apa. Dan Tuhan kita mah Allah, bukan presiden. Benar? Tenang, hidup mah tenang, tenang. Banyak doa, banyak minta ke Allah. Terakhir, jujur. Pokoknya jangan, tiap orang pasti senang dengan orang jujur. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Beliau ganteng, beliau gagah, beliau hebat, beliau pintar, tapi tetap saja yang mengesankan itu adalah kejujuran. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Dari jujur yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi garisnya gini, sorga itu diberikan kepada ahli kebaikan, kebaikan itu bisa dilakukan kalau orangnya jujur. Itu garisnya. Indonesia mah sepertinya masih lama jadi negara yang kenapa masih lama? Sedikit yang jujurnya. Tejalujur termasuk kita. Padahal syaratnya kebaikan itu dari jujur dulu. Orang negara non-Islam aja kalau jujur dikasih dunia yang baik oleh Allah. Kalau kita kan beriman jujur itu amal soleh. Cik, saya mau tanya dulu, ibu mau belanja sama pedagang licik, pedagang jujur? Jawab, nah? Jujur. Ibu mau punya anak tukang bohong atau anak yang jujur? Benar? Ibu mau tidak punya suami yang jujur? Mau tidak? Benar? Ibu mau punya suami yang jujur? Ibu siap tidak kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh kan kia matakna teu jalujur lalaki teh. Ibu teh maunya apa? Nggak jelas pisan. Ibu mau suami jujur? Mau. Ibu saya tunggu dulu ah. Nah jujurnya jujur apa? Jujur mah jujur weh. Ini nih matakna hese. Sekarang Bapak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Yang jelas mau tidak? Walaupun Bapak eta lalaki nu teu jalujur ge tetep menuntut istrina jujur. Jangankan kita Pak, penjahat juga, penjahat cari temennya tuh yang jujur katanya. Kalian harus jujur sama saya, kata si bos tuh gitu. Tapi kan kita penjahat bang, enggak apa-apa, yang penting jujur, gitu. Aneh, betul tidak Pak? Kok ngangguk Bapak? Kayak yang sudah pernah ditanya. Nah, mau bahagia, satu, sing tawadu, enggak ada bahagia dalam sombong. Dua, senang berbagi, tidak ada bahagia dalam pelit dan merugikan orang. Tiga, sing ikhlas, tong pujian, jangan sibuk pengen dipuji orang. Tidak ada bahagia pengen dipuji orang. Bahagia tuh pengen dipuji Allah. Empat, jangan marah-marah. Gak ada bahagia. Hidup para pemarah gak ada bahagianya. Dan orang di sekitarnya juga gak bahagia.
Nggak ada yang bahagia. Ngarap-ngarap nggak ketemu aja dengan para pemarah. Horor. Yang keempat, kelima, hidup tidak bahagia dengan iri dengki. Bahagia itu dengan bersyukur. Syukur yang ada, syukur dengan rezeki orang, bahagia. Dan yang kelima, bahagia itu kalau jadi orang yang jujur, terpercaya. Enggak bohong, enggak licik, enggak nipu, enggak ada perbuatan tercela. Peng, 1 jam. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain, ya. Saudaraku sekalian, sambil kita tanya jawab, sambil bersedekah. Karena sedekah itu penolak bala, pembuka pintu rezeki yang lebih berkah, dan mudah-mudahan doa kita lebih diijabah. Silakan bagi yang mau sedekah. Pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ada yang saya pertanyakan, apakah benar fakta wanita itu lebih banyak di neraka daripada pria? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan hadisnya ya. Sebentar, ada nih. Mending dibaca hadisnya supaya semuanya mengerti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Dengerin, Bu, Pak. Seusai dari sholat khusuf, sholat gerhana, Nabi SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sedang sholat. Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Ini dalilnya Pak, bukan dari mulut saya ya, tapi membaca. Lalu mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, sebab kekufuran mereka. Kekufuran. Lalu ada yang bertanya, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan, niscaya ia berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dirimu. Jadi wanita banyak yang masuk neraka karena mengkufuri kebaikan suaminya. Seakan-akan tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan itulah yang menjerumuskan wanita masuk neraka karena kufur terhadap suaminya. Kenapa jadi melotot gini sama saya? Saya bukan suamimu, hadirin. Jadi pada tegak, oh si Wawa. Tunggu dulu, ada juga dalil bapak-bapak masuk neraka ya. Tapi wanita bisa masuk surga lewat pintu mana saja dengan satu amalan. Suaminya ridho. Artinya, aduh ini istri terbaik sekali ya Allah, saya ridho. Wah itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Allah Maha Adil. Lanjut, 2 pertanyaan lagi. 1. Jadi kalau mau begini ya Bu, Pak, kalau mau ngacung, mau bertanya, tangan ngacung, tapi hati doa ke Allah. Ya Allah beri kesempatan saya. Nah, kalau gitu hati tenang. Kalau kita enggak minta ke Allah, mana mikrofon? Jadi kehul, pasti kurang zikir di sininya. Ibu juga gitu, kalau mau minta apa aja sama suami,
bilang dulu ke Allah, ya Allah saya minta apa gitu ya, baru bilang sama suami. Bapak juga sama, kalau punya keinginan ya Allah abdi teh hoyong, baru bicara sama istri, karena hanya Allah yang membulak-balik hati. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan, gimana misalnya istri yang baik katanya akan dapat suami yang baik juga. Tapi kalau seandainya istrinya baik, dia soleh, dia tawadu, baik kepada orang tua, tapi dapat suaminya yang sombong, susah untuk sholat, untuk mengaji, dan suka berbuat bohong dan tidak baik kepada orang tua. Bagaimana untuk menyikapinya ya Agib? Kalau hal seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Istri Nabi Nuh juga tidak baik. Istri Nabi Lut juga tidak baik. Benar? Anak Nabi Yakub nakal-nakal sebagian. Nabi Yusuf kan dimasukin ke sumur. Anak-anak kita nggak ada yang masukin sumur adiknya, ya kan? Nakal banget itu. Itu anak Nabi, anak Nabi Nuh membangkang. Yang penting ibu aja kita jadi orang baik ya. Kalau takdirnya suaminya seperti itu, sabar aja. Perilaku suami yang kurang baik penggugur dosa istrinya, penambah pahala sabar, pengangkat derajat. Sama juga, istrinya tidak baik tapi suaminya sabar, dan ternyata anak-anaknya tuh soleh-soleh semuanya tuh. Kata orang yang nanya, Bapak luar biasa ini, pasti ibu bapaknya, pasti ceritakan oleh orang, justru istrinya tuh, kata-katanya tidak baik. Cuma suaminya sangat sabar, dan hadiahnya adalah suaminya dimuliakan, anak-anaknya soleh. Mudah-mudahan suatu saat istrinya juga dibalikan hatinya oleh Allah. Sing sabar jadi ladang amal ya. Ridho, istighfar, sabar. Doa yang banyak. Tidak usah untuk minta jodohnya putus gitu dulu. Janganlah. Ya, minta tolong yang baik ke Allah. Ya istiqoroh. Kalau toh yang terbaiknya ada, pokoknya minta yang terbaik dari Allah. Ya, kita doakan yang baik dan minta yang terbaik. Tiap keluarga tuh punya episode yang berbeda-beda, ya. Dan kita tidak bisa membanding-banding satu keluarga dengan keluarga yang lain, karena pasti ada hikmahnya di sana. Kalaupun tidak sama-sama, bukan berarti buruk kalau menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang penting jadi lebih dekat ke Allah. Ya, memang jodoh itu di dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar perjodohan itu rahasia Allah. Kata kuncinya adalah yang membuat dekat kepada Allah itulah yang terbaik. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kalau bareng jadi jauh dari Allah, tapi kalau tidak bareng malah jadi dekat dengan Allah, maka dekat dengan Allah lah yang paling penting. Gitu. Terakhir. Waduh, ini Bapak deketan gini, udah tuh nanya aja sama temennya itu Pak. Ibu, itu. Assalamualaikum. Tunggu dulu, tunggu. Mana ini? Ada jasadnya tidak? Ibu, itu dulu Bu, yang belakang ya Bu ya. Apa-apa ya Bu ya. Karena itu sampai tuh lihat, sampai jalan-jalan sana sini. Ibu mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hana dari Soreang. Pak, boleh bertanyanya 2? 1. Oh, so. Ya udah nggak apa-apa. Gini Pak,
saya akan buka catering. Ada yang pesan catering ke saya. Orangnya orang mampu, punya bengkel. Terus dia teh kurang 10 juta dari Oktober sekarang sampai Oktober kemarin sampai sekarang. Nah dia janji-janji terus. Saya tagih janjinya. Pas dia teh marah lewat HP. Saya kepancing marah. Saya teh kepala teh langsung sakit. Oh, jadi udah hutang gak dibayar, ibu Iya. kepala sakit. Enggak, Terus? itu saya nagih sesuai dengan perjanjian dia. Enggak bayar dulu. Terus dia teh marah yang punya utang ke saya. Saya jadi kepancing marah. Saya langsung kepala teh sakit. Jadi saya teh jadi kalau mau marah teh takut. Jadi nggak dibayar-bayar. Udah gitu Pak, kalau satu tadinya pengen satu lagi. Satu aja ya. Satu lagi ya. Gini Pak, ini banyak pengantin ya Pak. Kalau di Rias ada yang sama bencong, hukumnya apa? Sama waria, kan itu aurat. Udah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama apa ya pertanyaan? Bu, udah ibu cukup. Tenang ya, udah tenang. Bu, jadi ada yang berhutang, belum bayar, kemudian ditagih, marah. Ibu ikut marah jadi sakit kepala. Sekarang ibu tidak mau marah karena takut sakit kepala gitu Bu. Bagus dong. Ini cocok dengan ceramah ya. Jadi masalahnya apa? Oh, kalau perkara bayar atau tidak itu perkara Allah mengabulkan atau tidak doa ibunya ya. Ibu nggak usah capek mikirin uang yang ada di dia. Ibu sibuk nyukurin rezeki yang ada di ibu. Ibu harus bersyukur, bukan ibu yang ngutang. Kalau ada orang ngutang ke kita belum bayar, kita harus bersyukur. Coba kalau ibu yang ditakdirkan ngutang, ibu kan jadi jelek banget, betul tidak? Untung ibu bagiannya bagian ngutangin, bukan bagian berhutang. Dan ibu bagian pusing. Tobat, ibu banyak sedekah, ibu doa kebaikan. Kalau Allah mau bayar tinggal dibukain aja. Tapi kalau dia nggak mau bayar, udahlah lupain aja. Halal daripada capek-capek mikirin uang yang nggak ada, bener? Mending nyukurin yang ada. Ya kalau nggak mau dia tetap nggak mau bayar, ya kasihan dia nanti dosa di akhirat. Halal, mumpung 10 juta ya kan? Kalau 10 miliar tunggu dulu ya. Kalau pokoknya ibu jangan kotor hati aja. Jangan uang udah nggak ada, kepala migrain, dosa bertambah, rugi bertubi-tubi ya. Ini bonus Bapak yang paling depan. Bapak mau nanya apa? Segini jelasnya dari tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim, saya mau menanyakan, Iya Pak. Agim kan kemarin saya lihat ceramah di Padang, ya dengan Gubernur Padang. Waktu itu ada yang nongol ke panggung itu masalahnya apa ya? Saya lihat di TV kemarin, cuman kemarin itu agak sedikit lemot, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang ya. Oh, waktu ceramah di Padang, waktu ada Gubernur Padang terus ada yang berdiri. Iya. Oh ya mau berdiri aja beliau. Saya juga nggak mengerti Pak, beliau mau bicara apa, mungkin ada sesuatu yang. Sama ini AA kan sering berceramah ke presiden, kemarin saya dengar ke presiden, ke menteri, kemana-mana. Kenapa orang-orang menteri yang tiap hari diberikan pencercarahan hati
masih berbuat korupsi. Ini siapa yang disalahkan Agim? Ya saya nggak tahu, Bu. Ya saya kan bukan menterinya. Dan saya juga nggak tahu apakah mereka tiap hari dapat ceramah atau tidak. Saya kapan saya ceramah? Udah lama saya nggak ceramahin menteri. Udah saya nggak mau mikirin menteri Ning mikirin iya we jamaah yang ada ya. Udah Pak, dihemat pikirannya nanti Bapak pusing sendiri. Ya, enggak, masalahnya kan kita sebagai bangsa negara yang memperhatikan, ya kan. Pak Agim sebagai ulama yang selalu membuka hati kepada setiap yang mendengarkan. Ini kenapa gejalanya sampai ya makin lama makin bertambah orang-orang yang tidak sadar itu Kak Agim. Ya nggak tahu Pak, mungkin ceramah sayanya kurang ikhlas, mungkin sayanya juga cuman ngomong doang, nggak diamalin. Nggak tahu Pak. Saya ceramah bukan untuk menyolehkan orang loh Pak. Karena gimana saya nyolehin orang, saya juga nyolehin diri sendiri, nggak bisa ya, susah. Jadi saya ceramah karena Allah menitipkan ilmu sebagai amanah. Kemudian saya belajar mengamalkannya sambil saya berusaha menyampaikannya sebisanya. Apa yang bisa saya lakukan Pak? Jangankan nyolehin orang lain, memperbaiki diri sendiri aja jatuh bangun. Tapi karena saya harus bicara, maka sebisanya mudah-mudahan bicaranya seikhlas mungkin. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya juga benar dan saya berusaha mengamalkan. Cuman bisa itu. Udah Pak, nggak bisa berdebat ya, nggak ada ujungnya, udah. Yang penting Bapak soleh lah, udah itu aja lah. Gak mau ngomong apa juga tentang orang lain, susah Pak. Ini saya dakwah udah lama sekali Pak. Kenapa sekarang jadi jarang di TV? Udah. Kenapa jarang tapi lagi di event-event acara nasional? Udah. Mending gini aja lah. Giliran yang lain. Saya merasa nyaman sekarang dengan begini.